Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi manaha man arada bi sa'adata alfika anhu hatta sara min arbabil yaqin wa jalla mir'ata qulubihim fashahadu sirra qudratihi fil awalimi kulliha fatamma lahul fikru fid din. Allahumma salli wa sallim وشرف ومجد وعظم على نبينا وحبيبنا وشافينا مركز الدائرة الإرفانية ومهبط الأسرار والتجليات الإلهية سيدنا محمد سيد الثقلين وخاتم المرسلين إلى يوم الدين وعلى آله الذين طهروا من أرجاس النفوس wa ashabihi alladhina hum litijanil fadli ru'us wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala an-nabiyul akram wa kanzulal mutalsam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, kita membahas tentang arkanul iman. Sudah kita bahas arkanul iman sita, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi. Yang kita bahas sekarang pada kesempatan yang mulia ini wa kutubihi, dan rukun iman yang ketiga adalah beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dalam hadis yang kita baca, baginda Nabi Muhammad yang bersabda daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kulna, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Untuk siapa agama itu nasihat ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk utusannya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang yang umum di antara mereka. Yang perlu kita bahas, sahabat yang bernama Abi Ruqayyah, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau mempunyai gelar bi Abi Ruqayyah, putrinya, karena dia tidak mempunyai anak laki-laki, li'annahu lam yulad lahu wairaha. Jadi tidak punya anak kecuali perempuan namanya Ruqayyah, makanya dikatakan Abu Ruqayyah. Siapakah Abu Ruqayyah? Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-Dari disebutkan kepada jaddihi Ad-Dar Ibnu Hani, yang mengatakan kepada tempat yang namanya Darain. Beliau masuk Islam, sahabat yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam pada tahun ke-9 dari hijrah. Dan beliau termasuk sahabat-sahabat yang terkenal, dan termasuk sahabat-sahabat yang mempunyai keutamaan dibanding sahabat yang lainnya. Yang perlu kita pahami bersama, sahabat ini waza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah berperang bersama Rasulullah dalam pasukan Rasulullah. Waza yauzu ghazwatan, itu artinya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, namanya ghazwah. Wa kana sahibuddin wa qiyamin wa qiraatin. Ini yang perlu kita pahami bersama. Sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau adalah seorang sahabat yang
taat beragama, sahibuddin. Wa qiyamin wa qiraatin, rajin bangun malam atau melakukan sholat sunnah, dan rajin juga membaca Al-Quran. Sehingga saking hebatnya dalam membaca Al-Quran, kana yakhtumul Qur'ana fi rak'ah. Beliau kalau di malam hari membaca Al-Quran, utamanya 1 rakaat hatam Al-Quran. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa rubbama kana yuraddidul ayat al-wahida al-lail kullah ila sabah. Bahkan kadangkala beliau mengulang 1 ayat 1 malam penuh sampai subuh tidak selesai, kena merenungkan dan memikirkan serta meresapi ayat yang beliau baca. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Agama itu adalah nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk utusannya, untuk imam-imam orang Islam, dan untuk orang awam daripada orang Islam. Yang kita bahas pada kesempatan ini, bahwasanya agama itu adalah nasihat untuk Allah. Agama itu nasihat untuk Allah, dan yang kedua adalah untuk kitabnya yang sedang kita kaji. Maksudnya apa? Ai bi ayyuminu bi annaha min indih wa tanzilih. Harus yakin Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumayyizul Qur'an atau yumayyizul Qur'an bi annahu la yushbihu shay'un min kalamil khalq. Harus meyakini kalau kita nasihat agama itu adalah nasihat untuk kitab Allah, artinya harus kita meyakini kalau Al-Quran itu tidak ada yang menyerupainya, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin wala yaqdiru ahadun minhum alal idyan bimithli aksar surah minhu. Tidak seorang makhluk pun yang akan mampu mendatangkan Al-Quran dengan ayat yang paling pendek sekalipun, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah 1 surah semisal dengannya atau dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini artinya agama nasihat untuk kitabnya, bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak ada tandingannya, dan tidak ada atau tidak boleh seorang pun dari kita mengingkari walaupun 1 huruf, apalagi 1 ayat. Jadi sudah murtad ya kalau orang yang mengatakan ya saya percaya dengan Al-Quran itu, tapi cerita-cerita yang ada di Al-Quran itu perlu dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, dengan Injil, dengan kitab-kitab yang terdahulu yang lainnya. Bahkan dibandingkan seakan-akan percaya kepada Al-Qurannya, tapi cerita yang ada di Al-Quran dia ingkar, itu namanya murtad. Waliyadzubillah. Sebagaimana seseorang mengatakan cerita tentang seorang nabi yang sampai Nabi Nuh ya, yang sampai dihabiskan umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita karangan dari Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sakit hati lalu diadopsi sama Al-Quran. Sakit hati kenapa? Karena Nabi Nuh tidak sukses mengawinkan anaknya, mencarikan jodoh untuk anaknya. Akhirnya Nabi Nuh putus asa dan sakit hati kepada umatnya, lalu membuat cerita umatnya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cerita itu ada dalam Al-Quran. Orang yang meyakini seperti itu telah murtad, dia haram untuk disolati,
dan haram untuk dikuburkan di kuburan umat Islam. Karena kalau ada kuburan bercampur antara Islam dan non-Islam, itu nanti kalau yang non-Islam disiksa, yang Islam itu dapat bonusnya juga nanti. Waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini artinya ad-dinun an-nasiha liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi atau wa li kutubihi. Agama itu adalah nasihat pertama untuk Allah, dan yang kedua adalah untuk kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berbicara tentang Al-Qur'an, tidak ada kedustaan dalam Al-Qur'an. La tabdila li kalimillah, tidak ada perubahan di Al-Qur'an. Tidak ada kekurangan dan kelebihan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an pas sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Harus kita meyakini seperti itu. Kalau kita katakan agama itu sesuai dengan hadis Muslim adalah nasihat untuk kitab, artinya untuk Al-Qur'an. Dengan demikian tidak boleh di antara kita meragukannya, sehingga pada saat membacanya harus penuh dengan adab dan akhlak, mengindahkan suaranya. Artinya mengindahkan bukan bacaannya bagus tapi tajwidnya tidak pas. Ada kadang-kala kebawa oleh bacaan Al-Qur'an, bacanya suaranya bagus tapi tajwidnya tidak pas sama sekali. Atau juga sebaliknya, ya, bacaannya bagus, makharijul hurufnya tidak pas, hurufnya tidak benar. Apalagi menjadi imam, ya, apalagi menjadi imam. Tentu orang menjadi imam itu bukan harus keindahan suara saja. Kalau para ulama mengatakan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berhak menjadi imam itu adalah aqra'ukum, orang yang paling pandai membaca pada zaman Nabi. Kalau sahabat itu menghafal Al-Qur'an, maka sahabat itu memahami kandungan Al-Qur'an. Sedangkan sekarang kadang-kala hanya tergiur dengan hafalan Al-Qur'an, hukum yang bertalian dengan sholat tidak faham. Maka orang yang tidak mengerti tentang apa yang bertalian dengan hukum sholat, arkanus sholat, surutus sholat, dia tidak boleh jadi imam. Karena tatkala dia batal, dia tidak akan tahu. Apalagi makmumnya awam semuanya, imamnya batal, ikut batal nanti. Ya, nah bisa kejadian nanti. Waktu tasahud awal, imamnya berdiri, dapat 2 rakaat seumpamanya. Sudah berdiri tegak semuanya. Lalu ada salah seorang dari makmum mengatakan subhanallah, imamnya kembali, imam makmum yang berdiri juga ikut kembali, batal semua itu satu masjid. Oleh sebab itu para ulama mengatakan aqra'ukum itu orang yang paling pandai baca Al-Qur'an, artinya orang yang di samping tajwidnya betul, makharijul hurufnya betul, tapi dia juga yang paling menguasai tentang hukum-hukum yang bertalian dengan agama, terutama kalau sholat, hukum-hukum yang bertalian dengan Al-Qur'an. Ini artinya ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat untuk siapa? Yaitu untuk Allah dan Al-Qur'an atau kitab-kitabnya. Berikutnya, di samping membaguskan suara, khusyuk, juga wa iqamati hurufi yang sudah disebutkan tadi, fitilawah, membaca sesuai dengan aturan hurufnya pada waktu membacanya, dan juga menghindarkan Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an dari takwil-takwil yang merubah daripada Al-Qur'an itu sendiri. Di mana pada masa sekarang kita ini, pada saat-saat kita ini, kita hati-hati ya. Cari guru, cari ulama, cari kiai, hati-hati. Banyak kiai-kiai bukan du'atun ilal jannah, bukan dai atau kiai atau ustaz mengajak ke surga, tapi du'atun ilan nar. Banyak dai-dai mengajak kita kepada neraka. Sebagaimana yang pernah sempat viral ya, mengatakan dalam memahami agama seakan-akan seperti itu, dia mengatakan atau seperti apa lafadznya seperti itu, jangan takut kafir dan takut murtad, katanya. Ya murtad betulan kalau bermain agama. Jadi ini hati-hati, harus menjaga. Artinya itu nasihat agama, itu nasihat untuk Al-Qur'an, artinya menjaga Al-Qur'an. Kita wajib membaca Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an.
Wa ta'rudut ta'inin, menolak dan menangkal orang yang menghujat Al-Qur'an. Membenarkan Al-Qur'an, tasdiq bima fihi wal wuquf ma'ahkami. Melaksanakan hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an. Yang dilarang kita hindari, kita tinggalkan, yang diperintahkan kita jalankan. Wa tafahumi ulumi, berusaha untuk memahami ilmu Al-Qur'an, bukan hanya menghafal. Hafal Al-Qur'an, hukum sholat aja tidak paham. Ini namanya kamasalil himar yahmilu asfaro, firman Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti keledai bawa tumpukan kitab tapi tidak ngerti hukum. Wal i'tibar bimawaidih, mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Al-Qur'an. Wa tafakkur fi ajaibih, merenungkan tentang keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, dan tentunya juga mengamalkan Al-Qur'an. Harus tahu kalau kita mau mengkaji Al-Qur'an, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Jadi mana yang sudah dihapus, mana yang masih berlaku hukumnya. Ini sebagaimana contoh ya, dalam Al-Qur'an ini tidak cukup dengan modal terjemah. Harus punya ilmunya untuk menjelaskan Al-Qur'an. Sebagai contoh, ada 2 ayat yang dua-duanya ada di Al-Qur'an, tapi satunya hukumnya masih berlaku, yang satunya dihapus oleh Allah. Yang pertama, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan mata'an ilal hauli wa ikhraj. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya, masa tunggunya, maka selama 1 tahun tidak boleh keluar, tidak boleh bertemu dengan siapapun, menerima lamaran dan yang lainnya. 1 tahun. Ini ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah. Tapi ada ayat yang sama, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asra. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menunggu masa tunggunya, tidak boleh kawin, tidak boleh keluar selama 4 bulan 10 hari. Dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Tapi ayat yang saya bacakan pertama tadi itu mansukh, sudah dihapus hukumnya, ayatnya masih ada. Adapun yang kedua, ayatnya adalah nasikh, penghapus hukum ayat yang pertama, dan hukumnya masih berlaku. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang seperti itu. Bahkan ada yang di Al-Qur'an tidak ada, sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Ini artinya ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, termasuk nasihat untuk Alkitab, terutama tentunya adalah Al-Qur'an. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini yang perlu kita pahami, rukun iman yang harus kita yakini, untuk minabillahi wa malaikatihi dan seterusnya sampai wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai imam kita, menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Kalau Al-Qur'an itu ditaruh di depannya, maka Al-Qur'an itu akan membimbing dia, mengarahkan dia, menuntun dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu qadahu ilan nar. Tapi kalau Al-Qur'an ditaruh di belakangnya, baca Al-Qur'an tapi perbuatannya, tutur katanya bertentangan dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang dia hafal, Al-Qur'an yang dia baca akan menggiringnya ke dalam neraka. Kalau sampai itu tidak salah kalau seorang sahabat menyampaikan rubatanil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an yang dibacanya melaknatnya. Bagaimana tidak? Dia membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an menyebutkan wala'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Dia jadi penguasa, menjadi penguasa yang zalim. Waliyadzubillah. Dia jadi orang tua, menjadi orang tua yang zalim. Dia membaca Al-Qur'an berarti melaknat dirinya. Al-Qur'an yang dia baca melaknatnya. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad juga menyampaikan aktsaru munafiqi hadil ummah qurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari umat Nabi Muhammad kadangkala waliyadzubillah bisa jadi orang yang seperti saya yang ngajar ini membaca kitab, baca Al-Qur'an kalau tidak hati-hati. Bahkan kata Rasulullah, kebanyakan orang munafik itu
biasanya muncul dari orang-orang yang alim, biasanya yang tidak beramanat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak amanat kepada ilmunya, yang diancam dalam banyak riwayat orang alim yang seperti itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan menjadi babi waliyadzubillah. Mudah-mudahan rukun iman yang kita sebutkan, yaitu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah, kita jadikan kitab Allah terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita diarahkan kepada surga Allah dan pengampunan Allah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.